Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi tentang fikih zakat. Selanjutnya, definisi zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan beres. Dalilnya adalah Quran surat 30 ayat 39, Quran surat 9 ayat 103, dan Quran surat 18 ayat 81. Selanjutnya macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah atau bisa disebut juga dengan zakat nafas. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Dan yang ketiga zakat profesi. Selanjutnya pengertian zakat fitrah. Kalau di awal tadi kita bahas tentang zakat. Yang berikutnya fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Selanjutnya pengertian zakat fitrah menurut istilah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri atau jiwa. Selanjutnya anak-anak sekalian, mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim atau fardu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Berikut adalah syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam, yang kedua masih hidup saat terbenam matahari di bulan suci Ramadan, yang ketiga mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Berikut ini adalah dasar hukum yang kita ambil dari Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Berikutnya dasar hukum yang kita ambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Berikutnya anak-anak sekalian, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama itu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Kalau setelah Idul Fitri namanya bukan lagi zakat fitrah, akan tetapi menjadi sedekah biasa. Berikut ini adalah nama-nama orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama fuqara, tidak punya penghasilan sama sekali. Yang kedua miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup. Yang ketiga amil, petugas pengumpul zakat dan pendistribusi. Yang keempat mu'alaf. Yang kelima rikob atau budak. Yang keenam ghorim. Yang ketujuh sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang membela agama Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir dan kehabisan bekal dalam perjalanan. Berikut ini adalah manfaat zakat fitrah. Yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya.
Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Dan yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemilik dan penerima zakat akan terjalin. Berikutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu zakat mal atau zakat harta. Berikut ini adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan zakat mal. Yang pertama, nisab, yang artinya batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, haul, batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat, muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Berikutnya kita akan menjadi mustahik atau muzaki. Tentu kita berharap bisa menjadi seorang muzaki. Selanjutnya, kriteria harta yang dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, melebihi nisab. Yang keempat, melewati haul. Yang kelima, melebihi hajat kebutuhan. Dan yang keenam, selamat dari hutang. Nah, berikut ini adalah jenis zakat harta atau zakat mal. Yang pertama, peternakan. Yang kedua, bidang pertanian. Yang ketiga, perdagangan. Yang keempat, emas dan perak. Yang kelima, harta karun, harta yang terpendam. Yang keenam, profesi. Yang ketujuh, persewaan. Untuk poin 6 dan 7 ini masuk dalam fikih kontemporer. Selanjutnya kita akan masuk zakat mal. Yang pertama adalah zakat ternak. Jenis binatang ternak yang kita zakat, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, onta. Yang kedua, sapi dan kerbau. Yang ketiga, kambing. Selanjutnya, nisab unta. Ketika kita memiliki unta 5-9, maka zakatnya 1 ekor syah. Syah itu adalah kambing betina. Yang kedua, ketika kita memiliki 10-14 ekor unta, maka zakatnya adalah 2 ekor syah. Terus ketika kita mempunyai 25-35 ekor, itu zakatnya adalah 1 ekor bintu makot. Artinya unta betina genap berusia 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Selanjutnya, ketika kita memiliki 36-45, itu 1 ekor bintu labun. Bintu labun yaitu unta betina yang genap berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Yang selanjutnya, hikoh, itu unta betina genap berusia 3 tahun dan masuk tahun yang keempat. Yang kelima, jazaah, itu unta betina genap berusia 4 tahun dan masuk tahun yang kelima. Berikutnya, nisab untuk sapi dan kerbau. Yang pertama, 30-39 ekor, itu zakatnya adalah 1 ekor tabi. Tabi itu adalah sapi betina yang tabi, yaitu sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Ketika kita memiliki sapi 40-59, maka zakatnya adalah 1 ekor musinah. Musinah itu adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Terus selanjutnya, ketika kita memiliki 100-109 ekor, itu adalah 2 ekor musniah dan 2 ekor tabi. Kalau kita memiliki 110-119 ekor, maka zakat kita adalah 2 ekor musinah dan 1 ekor tabi. Begitu seterusnya. Berikut adalah nisabnya kuda. Ya, nisab kuda itu hampir sama dengan nisabnya sapi. Dan yang sekarang ini kita akan bahas adalah nisabnya kambing 1-39. Selanjutnya, nisab kambing 1-39 ekor itu belum wajib zakat, tapi kalau sudah mencapai 40-120 itu kita sudah wajib
zakat 1 ekor kambing betina. Selanjutnya 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya adalah 2 ekor kambing betina. Keterangan demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Ini adalah nisab dari beberapa jenis harta. Yang pertama emas, nisabnya itu adalah 93,4 gram. Zakatnya sebesar 2,5%. Perak 642 gram, zakatnya 2,5%. Peternakan kambing, sapi, kerbau sama. Barang temuan tidak ada nisabnya, tapi kita harus mengeluarkan zakat sebesar 20%. Untuk perikanan itu kita samakan dengan emas, perkebunan sama dengan emas, dan profesi juga sama dengan emas, yaitu 2,5% zakatnya. Untuk poin yang kedua kita akan bahas tentang zakatnya tanaman atau hasil pertanian. Jenis tanaman ada buah, ada butir ya. Kalau buah ada anggur, kurma, kismis. Yang butir itu ada gandum, delai, beras, jagung, dan seterusnya. Terus nisabnya itu kalau beras itu 815 kg. Kalau dalam bentuk gabah itu 1482 kg atau 1 ton 4 kintal 82 kg. Waktu zakatnya itu setiap kali panen, dan besaran zakat kalau diairi, irigasi maksudnya, itu 2,5%, dan kalau tidak diairi alias tidak irigasi, zakatnya itu adalah 10%. Selanjutnya, ancaman bagi penolak membayar zakat atau orang yang tidak mau membayar zakat, harta benda akan berubah menjadi azab di akhir kelak. Yang kedua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Yang ketiga, enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan dunia ini, misalnya kemarau panjang. Yang keempat, keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang, berkurang dengan sebab enggan membayar zakat. Yang ketujuh, Qarun pernah diazab Allah karena enggan membayar zakat. Berikutnya, pahala besar bagi pembayar zakat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang kedua, mendapatkan pahala. Adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Selanjutnya, jangan lupa bayar zakat fitrah. Berikut ini adalah hikmah membayar zakat. Yang pertama, menjaga harta. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, memperbanyak harta. Yang keempat, mensucikan jiwa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa membayar zakat, karena membayar zakat itu adalah memberikan harta kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.